Baik Ibu-Ibu, kita pada siang hari ini akan diseminasi yang berjudul pelatihan lesson study. Karena waktu itu saya ada ikut pelatihan, jadi perlu diseminasikan ke guru-guru tempat tugas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Pengertian lesson study adalah aktivitas guru dalam merancang, melakukan, mengobservasi, serta refleksi pembelajaran. Aktivitas yang dilaksanakan secara kerjasama, mutual learning, dan berkesinambungan. Berarti kalau dikatakan mutual learning itu berarti saling kerjasama antara guru sesama guru, saling mengajari, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi untuk tahapan lesson study ada plan, do, dan see. Berarti kalau plan berarti merencanakan, do melaksanakan, see merefleksi. Untuk merencanakan plan, yang pertama diskusi dalam community learning, berarti diskusi kelompok. Di community learning itu sama dengan diskusi kelompok. Berarti nanti di situ ada modelnya model kelompok. Terus ada lembar observasi. Berarti waktu diskusi itu yang didiskusikan ada lembar observasinya, ada RPP-nya, ada NKPD, media, dan hasil belajar seperti apa nanti pas waktu pelaksanaan pembelajaran. Nah, dan yang kedua berarti melaksanakan. Berarti melaksanakan itu adalah melaksanakan pembelajaran di kelas. Terus harus ada pengamatan dari rekan sejawat. Berarti nanti ada guru yang dinilai dan juga ada tim penilai dari teman sejawat tadi. Udah sesuai dengan instrumen-instrumen yang sudah diselesaikan secara berkelompok yang pertama tadi. Dan yang ketiga ada si refleksi. Refleksi itu biasanya harus ada peserta, berarti murid, harus ada teman sejawat. Kalau bisa harus ada kepala sekolah di situ. Kalau lebih bagusnya lagi harus ada pengawas. Ada itu pas waktu refleksi. Yang mana kayak yang direfleksi berarti setelah terjadi pembelajaran di dalam lokal, otomatis akan direfleksi lagi bersama guru-guru di dalam suatu tempat atau ruangan tertentu. Seperti apa waktu proses pembelajaran tadi? Di mana kelemahannya, di mana kelebihannya, dan seterusnya. Itu yang akan direfleksi. Dan untuk pelaksanaan lesson tadi bisa di sekolah. Berarti di sekolah kita bisa berkelompok nanti, khusus IPS, kalau IPA, dan seterusnya. Dan juga bisa MGMP. Berarti nanti ada sosialisasi MGMP-nya ada, terus di sekolah juga ada. Baru dipraktekkan guru ke dalam ruangan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk manfaat lesson study, kita lihat salah satunya adalah membantu guru dalam mengobservasi dan mengkritis pembelajaran. Itu tadi membantu. Di mana kelemahan, di mana kelebihan setelah pembelajaran selesai. Dan yang kedua, memperdalam pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan dan urutan kurikulum. Maksudnya seperti ini. KD-nya seperti apa, materinya seperti apa, langkah-langkahnya juga seperti apa. Betul nggak yang sudah direncanakan sesuai dengan yang dilaksanakan di dalam lokal tadi. Dan yang ketiga, membantu guru memfokuskan bantuan pada seluruh aktivitas belajar siswa. Berarti aktif gak siswanya itu semua? Kalau sudah aktif, berarti udah bagus, refleksinya udah bagus, berarti berhasillah proses pembelajaran sesuai yang direncanakan. Kira-kira sekian Ibu-Ibu, sekian dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Majelis Guru Madrasah Saniyah Al-Munawwarah. Materi ini saya dapatkan dalam pelatihan penulisan artikel populer via Zoom meeting yang disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo MSI. Beliau adalah pimpinan redaksi Media Guru Indonesia. Jadi pelatihan ini materinya, judulnya adalah membuka dapur opini. Oke. Nah, sebelum kita membahas bagaimana opini yang baik, bagaimana cara menulis opini, sebenarnya menjadi penulis opini itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah
pengetahuan tentang bidang atau masalah tertentu. Bapak Ibu kalau ingin menulis, kira-kira punya kualifikasinya di bidang apa? Misalkan Bapak Ibu tertarik dan cukup mendalami bidang kuliner misalnya ya, maka silakan Ibu menulis bidang kuliner. Dan Bapak Ibu punya punya pengakuan dari masyarakat sekitar bahwa Bapak Ibu memang ahli kuliner. Maka jika Bapak Ibu ahli kuliner, untuk menulis opini tentang kuliner maka akan diakui. Tetapi kalau seandainya yang menulis itu adalah bidang teknik, lalu dia menulis tentang kuliner, nah itu tidak bisa dianggap tidak qualified. Nah, begitu. Nah, yang kedua, ide atau gagasan. Tentu harus punya ide. Saya sebenarnya menyampaikan materi ini agak-agak was, agak-agak takut karena di sini banyak guru bahasa. Ada Bu Susi, guru bahasa Indonesia, dan Bu Ruli. Jadi Bu tolong koreksi ya Bu kalau salah yang saya sampaikan ini. Selanjutnya tentu harus punya argumentasi. Ya, argumentasi. Mengapa dia menulis itu? Ya, membahas itu apa? Tentang kulinernya apa tadi? Permasalahan yang ingin diangkat kan begitu. Lalu punya kemampuan teknik menulis. Selanjutnya juga tentu punya pengetahuan bahasa dan pengetahuan tentang media massa. Nah, ini cukup penting karena opini yang akan kita tulis, artikel, karena opini adalah salah satu bentuk artikel ilmiah populer. Maka mau ditulis di mana? Mau diterbitkan di media massa apa? Maka tentu harus punya wawasan tentang media tersebut. Saya rasa itu nah, selanjutnya nilai sebuah opini itu ditentukan oleh satu penguasaan isu yang dibidik. Mungkin baru-baru ini lagi populernya adalah kurikulum merdeka. Nah, silakan Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka? Apa pendapat Ibu pribadi tentang kurikulum merdeka? Silakan tulis. Nah, ada, tentu dikuasai materi tentang itu. Lalu bagaimana menyajikan data yang bisa dipertanggungjawab? Kalau berbicara data, ini memang harus dipertanggungjawabkan karena tidak bisa kita berbicara tanpa data. Yang ketiga, argumentasinya tentu harus terukur. Yang keempat, rasional dan tidak mengedepankan emosi. Jadi tidak bisa kita opini itu menyampaikan emosional, sudut emosionalnya tidak boleh. Walaupun ada sisi subjektifnya, tetapi tidak boleh emosional. Selanjutnya, kebermanfaatan. Berharap opini itu ditulis tentu ada manfaat bagi pemegang pemangku kepentingan atau masyarakat. Lalu memberikan dampak bagi, nah ini tadi yang saya sebutkan nomor 5. Ada manfaat bagi pemangku kepentingan atau masyarakat dan orang yang membaca secara umum. Saya rasa mengenai nilai sebuah opini udah bisa kita mungkin nanti bisa kita lihat nanti contoh tulisan yang ada. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa patokan standar dalam menulis artikel ilmiah populer. Ya, opini adalah salah satu bentuk artikel ilmiah populer. Yang pertama, gunakan kalimat yang pendek. Tidak perlu panjang-panjang sampai 18 kata gitu ya, tak perlu. Lalu gunakan bahasa yang mudah dipahami, gunakan juga bahasa yang sederhana dan jelas pengutaraannya. Gunakan bahasa tanpa kalimat majemuk. Kalimat majemuk tadi kan kalimat panjang lagi, bertambah lagi gitu ya Bu ya. Gitu kalimat majemuk Bu. Selanjutnya gunakan bahasa berkalimat aktif bukan pasif. Dan gunakan bahasa kuat dan padat serta gunakan bahasa positif bukan bahasa yang negatif. Saya rasa itu patokan standarnya. Ini adalah contoh yang saya coba tulis untuk menulis opini kurikulum prototipe atau otonomi kurikulum. Nah, saya menulis di situ sebagai pendidik karena saya menulis membahas tentang kurikulum. Nah, biasanya yang membahas tentang kurikulum itu praktisi pendidikan, ya kan? Nah, tenaga pengajar atau tenaga pendidik pembuat kebijakan di dalam bidang pendidikan. Berarti saya sebagai pendidik di situ saya cantumkan, berarti saya
dipandang cukup qualified menulis tentang materi ini gitu, materi tentang judul ini begitu. Nanti bisa Ibu baca, kalau bisa dikoreksi bisa kita bahas dan diskusikan nanti. Terima kasih. Itu tadi paparan materi. Yang kedua tentang membuka dapur opini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Ibu Wirda. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kita bisa mengetahui apakah blog-blog yang ada di Google sekarang itu kan banyak ya, Ustazah. Jadi terkadang informasinya itu berbeda-beda. Nah, dari sana kita jadi bingung, atau bisakah kita mengetahui apakah penulis itu berqualified atau tidak? Bagaimana kita cara mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Pertanyaannya langsung saja. Kedua, Ibu Ramarni, kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Darus dan Ustazah Wirda. Sebenarnya begini Ustazah, kalau mau dilihat qualified tidaknya, ya tergantung tulisannya tulisan apa kan gitu. Kalau dia hanya menulis berita, kita bisa lihat berita sekarang ada yang tidak memenuhi standar atau kode etik jurnalistik kan begitu. Sekian kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita Ibu Ramani dan Ibu Leti. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semuanya sebagai tenaga pendidik Pondok Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.